Dustin Tiffany akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh publik karena kelucuan dan penggunaan diksi yang baku namun tak lazim di telinga publik. Hal itu membuat Dustin dipandang sosok yang lucu secara alami tanpa harus berakting untuk melawak. Meski namanya baru muncul di platform video, nama Dustin bukanlah sosok asing di dunia audio, utamanya siaran radio di Jakarta. Sempat jadi pengangguran dan bekerja di percetakan, capaian Dustin saat ini ia raih bermodal keuletan dan ketekunan pada sebuah hobi yang tak semua orang bisa sabar menjalaninya. Seperti sosoknya, muasal nama Dustin Tiffany juga unik dan punya sejarah tersendiri. Nama belakang Tiffany diambil dari taksi Tiffany yang mengantarkan ibunya saat melahirkan. Sedangkan nama depannya Dustin dicomot dari salah satu lagu milik grup musik Kansas berjudul Dust in the Wind yang diputar di taksi tersebut. Jauh sebelum terkenal dan viral di televisi dan sosmed, Dustin boleh dikata sebagai pendengar fanatik radio. Ia sepertinya lahir hanya untuk mendengarkan siaran radio. Pria yang tampak babyface ini lahir pada 24 Februari 1992. Dia mengaku punya 3 radio di rumahnya dan sudah mendengarkan radio dari 2009. Dustin konsisten jadi penyimak sekaligus pengirim pertanyaan dan komentar dengan diksi-diksi kocak seperti Kriuk Darjo, Hari-Hari Swalayan, hingga Es Kelapa Bang Sani. Kegemarannya mendengarkan siaran radio di Jakarta yang konsisten memang terkesan absurd. Tak heran, namanya familiar di kalangan penyiar radio. Dustin pun sering menjadi pendengar yang dipilih secara khusus untuk ditelepon saat on air. Bahkan, sampai diundang ke acara ulang tahun radio. Karir seorang Dustin Tiffany di dunia hiburan tanah air bisa dikatakan bermula dari acara The Comment yang dipandu oleh Dimas Danang dan Imam Darto pada tahun 2016 silam. Saat itu Dustin didapuk sebagai salah satu komenters yang memiliki andil untuk membuat acara selalu dipenuhi gelak tawa. Setelah itu Dustin Tiffany mengenal Coki Pardede dan Tretan Muslim, hingga dirinya menjadi salah satu bagian dari Majelis Lucu Indonesia MLI pada konten Pengen Siaran. Berkat celutukan dan lawakan yang khas, nama Dustin melejit dan mendapatkan julukan Zero Logic hingga acara Malam-Malam di Net TV menjadikan dirinya sebagai salah satu pengisi acara. Di sela-sela kesibukannya sebagai pendengar radio, Dustin mengaku pernah bekerja di percetakan milik pamannya. Di percetakan itu, Dustin terangkap sebagai desain grafis. Selama nyaris 1 dekade menjadi pendengar hampir semua radio besar Jakarta, ada masa di mana dia mulai bosan dan rehat sebagai pendengar. Padahal salah satu titik balik hidup Dustin terjadi sekitar 4 tahun lalu, atau setelah 9 tahun menjadi pendengar. Tentu saja, bertahan selama itu berat pada sebuah kegiatan yang mengasyikkan, tapi bukan kerja alias pengangguran. Tak menghasilkan, apalagi punya jenjang karir. Saat itu, sebenarnya sudah sering ditelepon Coki Muslim saat siaran, juga dibawa ke Majelis Lucu Indonesia untuk menjadi produser sekaligus pengisi konten MLI. Sejak itulah Dustin mulai digilai Deadwood, sebutan militan MLI yang berbasis pengangguran. Andai ia berhenti sebagai pendengar radio di tahun ke-10, mungkin saja publik tak akan mengenalnya secara luas.
Dustin mungkin hanya menjadi seorang pegawai percetakan plus desainer grafis usaha pamannya. Tapi uniknya lagi, meski telah memiliki predikat komedian dan influencer, seperti kekuatan konsistennya, ia mengaku hingga kini tak meninggalkan pekerjaannya di percetakan. Setelah jadi pendengar kesayangan radio-radio besar di Jakarta dan bekerja di balik layar sebagai produser MLE, Dustin perlahan makin sering tampil di depan layar. Bersama Tretan Muslim dan Coki Pardede misalnya, Dustin membawa sesi makanan ringan, khususnya es kelapa Bang Sari yang hangat. Hal tersebut membuat ia dikenal dengan kejenakaannya saat menuturkan kalimat yang tidak awam didengar, tapi penuh makna hingga ia berjuluk komedian filsuf. Perlahan Dustin menjadi talent tetap Majelis Lucu Indonesia. Karirnya mulai menanjak ketika ia ditunjuk untuk menjadi salah satu pengisi acara televisi di net, yaitu Malam-Malam dengan komposisi pembawa acara utama Surya Insomnia, Dita Fahrana, dan Tora Sudiro. Sejak saat itu, laris manis diundang ke berbagai program acara TV dan senior sebagai bintang tamu. Taruhlah pada acara Tonight Show, Lapor Pak, podcast Deddy Komposer, Vindes, Raditya Dika, Ngobrol Asik, dan banyak lagi. Pada program komedi cross-check di iNews TV, pria 30 tahun ini juga menjadi pemain tetap bersama Denny Cagur, Nunung, dan Angel Karamoy. Ia juga membawakan program e-talk show yang tayang di TV One, di mana Dustin berkesempatan untuk mewawancarai Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Selain tampil menjadi host dan bintang tamu dalam banyak program TV, Dustin juga beberapa didapuk menjadi model video musik semisal pada MV Biasa Aja dari ACPY Band atau klip Dengan Nafasmu yang dibawakan oleh band Ungu featuring Selviama dan Tiara Ramadhani. Di sektor radio, ia kini juga punya kesibukan menjadi penyiar radio. Secara berkala, ia hadir di Frambus FM lewat siaran pagi Bakal Pagi Rio. Dustin juga eksis sebagai selebgram centang biru dengan lebih dari 300.000 followers. Berkat popularitas dan pekerjaan yang melimpah, pria dengan ciri khas pada giginya itu mengaku kini punya tabungan yang cukup. Ia mengaku punya 2 tabungan, sebesar 30% dari penghasilannya ia tabung sendiri, sementara 70% dari penghasilannya ia berikan pada ibunya untuk ditabung. Tak puas menjadi komedian, influencer, dan digital kreator, dari penghasilannya tadi, Dustin juga berinvestasi pada dunia bisnis berupa bisnis pots atau rokok elektrik dengan target pasar golongan remaja dan anak muda di Jakarta di berbagai daerah. Sebagai seleb populer yang punya banyak penggemar, Dustin kini juga tengah menikmati kisah asmara dengan sosok wanita cantik bernama Dita Rizky Amalia. Kisah asmara dari komedian yang lama melajang namun berhasil mengambil hati wanita cantik tersebut spontan menjadi sorotan. Dustin dan Dita pun tak ragu mengubar kemesraan di sosial media. Kemesraan mereka pun bikin hater berkomentar, salah satunya adalah si cantik bukan milik si ganteng, tapi milik si astral. Bahkan ada yang menyebut Dita dan Dustin akan menggeser pasangan Tarik Halilintar dan Fuji yang disebut sebagai tofu yang kerap menjadi sorotan. Gimana nih pendapat kamu tentang pacar baru Dustin?